Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 16 ayat 26. Saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jemaat dikasih Tuhan, sering kita mendapati ada orang-orang yang begitu luar biasa mengejar dunia, ya, segala sesuatu dia upayakan untuk sukses di dunia, ya, akhirnya sukses, ya, banyak juga yang sukses. Tetapi apa gunanya kesuksesan di dunia kalau tidak diimbangi dengan kepastian akan beroleh hidup yang kekal? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Saya cari beberapa terjemahan yang lain mengatakan, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan hidup yang kekal? Ya, dunia yang sementara diperjuangkan dengan luar biasa. Sementara itu yang abadi, yang kekal diabaikan. Janganlah demikian. Mari pastikan bahwa kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Jangan sampai kehilangan hidup yang kekal ini. Untuk beroleh hidup yang sementara di dunia saja. Ketika sakit, berobat. Biaya berapapun dikeluarkan. Supaya apa? Supaya sehat. Supaya tetap hidup. Itu kan? Itu hanya untuk yang di dunia. Bagaimana dengan untuk yang di sana? Di kehidupan kedua nanti. Karena itu Tuhan Yesus katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Mungkin bisa dapat posisi kedudukan yang bagus, jabatan yang tinggi, harta melimpah, kekayaan yang luar biasa banyak. Tetapi kalau akhirnya kehilangan keselamatan, satu kerugian besar. Sebab keselamatan atau hidup yang kekal tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan. Tidak bisa diperoleh dengan jabatan dan posisi. Ya, tidak. Itu semua tidak bisa. Semua itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Jemaat dikasih Tuhan, mari teguhkan, kuatkan imanmu. Jangan sampai tanda kutip, jangan kau gadekan imanmu. Ya, kalau dulu ada lagu jangan kau gadekan cintaku, jangan gadekan imanmu. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan terkecoh dengan dunia. Oh, nanti aku bisa bertobat lagi. Tidak semudah itu. Orang meninggalkan dunia bisa karena pekerjaan, posisi jabatan. Orang meninggalkan dunia, meninggalkan imannya maksud saya. Meninggalkan iman gara-gara harta. Meninggalkan imannya, meninggalkan
Tuhan Yesus gara-gara pasangan hidup. Ada begitu banyak yang demikian. Itu semua adalah tanda kutip saya katakan satu kebodohan. Kenapa? Karena semua yang dikejar itu hanyalah sesuatu yang sifatnya sementara, fana, tidak kekal, tidak abadi. Jangan sampai yang abadi, yang kekal ini ditukar dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan, kuatkan imanmu. Menghadapi apapun, jangan goyah imanmu. Tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mungkin ya tidak mudah hidup di dunia ini. Kita dalam kesusahan, kesulitan. Oh, kita tidak bergelimang harta. Mungkin kita tidak dalam posisi kedudukan yang tinggi. Aku orang biasa. Aku tidak punya apa-apa. Aku nggak pinter. Saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang lemah, apa yang bodoh pun bisa dipakai Tuhan. Ya, karena itu jangan rendah diri. Kalau merendahkan diri baik. Tapi rendah diri itu tidak baik. Ya, miliki satu kepastian. Pokoknya aku maunya mau Tuhan Yesus. Ya, utamakan itu dulu. Yang lain-lainnya Tuhan akan tambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus tentunya. Karena semuanya akan ditambahkan apa yang kita perlukan. Jadi sekali lagi, apa gunanya toh kita punya semuanya? Kita bergelimang harta, tetapi akhirnya kehilangan hidup yang kekal. Apa gunanya kita hidup di dunia yang kita tahu tidak terlalu lama? Ya, ada yang mungkin 100 tahun, oke, itu udah panjang sekali. Bahkan ada yang cuma beberapa tahun. Tetapi orang begitu berjuang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kedua, yaitu kehidupan kekal? Maukah kita berjuang untuk itu? Maukah kita senantiasa mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sehingga ketika menghadapi guncangan, menghadapi masalah, iman enggak goyah. Pokoknya aku enggak mau lepas dari Tuhan Yesus. Ya, jangan tergoda dengan bujuk rayu si jahat. Jangan tergoda dengan segala tipu daya dunia ini yang kelihatannya begitu gemerlap tetapi menyesatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan, kuatkan imanmu. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab itulah hidup yang kekal bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk senantiasa mengejar sesuatu yang kekal. Kami percaya hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang dunia tawarkan, gemerlap, kekayaan dan segalanya, biarlah tidak menggoyahkan iman kami. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu hidup yang kekal tidak bisa digantikan dengan kekayaan, harta dan apapun yang dari dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Mohon pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.